menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Seluma. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktik coaching. Saya Trimita Putriana dari SD 16 Seluma. Saya Kusni dari SD 16 Seluma. Saya Nisahiri dari SMK Negeri 1 Seluma. Terima kasih perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Kusni, sehat Bu? Alhamdulillah Ibu Tri sehat. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Kusni, kali ini Ibu Kusni akan melakukan praktik coaching. Ya benar sekali Bu. Coachingnya dengan siapa Bu? Saya coachingnya nanti sama Pak Min. Mungkin sebelum melaksanakan praktik coaching, boleh saya tanya-tanya sebentar Bu? Oh tentu boleh Bu, silakan. Nanti ketika praktik coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, untuk rubrik penilaiannya nanti saya akan menggunakan indikator dari tahapan tirta. Kemudian kan di tahapan tirta itu ada indikator, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Kusni kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bersifat terbuka, hingga nanti coach pada saat menjawab pertanyaan dia bisa berpikir dulu waktunya pas seperti apa. Jadi lebih spesifik lagi ya, mengarahkan coach supaya berpikir lagi, menggali ide-idenya. Baik mungkin itu saja Bu Kusni, silakan dipanggil coachnya Bu. Ya izin Bu ya, panggil Pak dulu. Oke Pak Min, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Min bahagia nampaknya? Bahagia, tapi ada sedikit masalah Bu. Oh ada sedikit kegalauan, gimana ceritanya nih Pak Min? Jadi masalah saya ini dalam pembelajaran Bu. Jadi ketika saya mau mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4 itu, nah di situ saya agak kurang mengerti permasalahan itu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Berarti masalahnya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Min ya? Ya, saya ingin mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi itu pada mata pelajaran matematika itu tentang ruang bangun. Oh iya. Kira-kira yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita hari ini apa ya Pak Min? Yang saya harapkan nanti setelah pembicaraan ini Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oh iya, kalau boleh saya tanya situasi Pak Min sekarang seperti apa? Situasinya sebelum saya mempraktekkan berdiferensiasi, saya sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini di bagian yang produk. Nah sekarang ini saya ingin lebih mengembangkan lagi berdiferensiasi ini di bidang proses dan produknya. Jadi disitulah saya agak bingung. Oke, Pak Min membuat sendiri asesmen diagnostiknya. Nah, kebetulan saya sendiri yang membuat asesmen diagnostiknya. Oh iya, dari hasil asesmen diagnostik itu berapa persen yang Bapak yang kinestetik, kemudian audiovisual dan visual? Dari hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan itu ada asesmen auditori, ada asesmen visual, ada asesmen kinestetik. Itu anak-anak lebih banyak senang yang ke visual, jadi mereka melihat gambar. Lebih banyak yang ke visual ya Pak ya? Oh, iya. Baik, anak-anak itu tadi senangnya banyak yang ke visual ya Pak? Nah kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu agar bisa terwujud di kelas? Mungkin
untuk mewujudkan pembelajaran berdiversi itu, pertama saya akan menyiapkan materi pembelajarannya ya. Kalau yang visual mungkin saya akan menyiapkan materi tentang bercerita gambar. Kalau kinestetik mungkin ada video yang mereka melihat bergerak. Kalau auditori suara. Jadi mungkin saya akan membagi-bagi kelompok tersebut berdasarkan minat mereka tersebut. Oh iya, berarti strateginya ya Pak ya, Ya. dengan strategi yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau itu bisa berjalan kinestetik, angka yang akan anak yang akan diajak praktikum dan audiovisual, kemudian membuat video. Nah, apa nih yang bisa Bapak lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan itu bisa berjalan? Apa nih yang bisa Bapak lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi di kelas akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Saya akan mengajak rekan sejawat ya, rekan sejawat meminta sebagai supervisi ya dalam atau server ya yang akan memantau jalannya praktek yang saya lakukan dalam pembelajaran. Juga nanti saya meminta anak-anak untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oke, bagus sekali nih ide-ide Bapak. Kemudian terus apa nih yang akan dipersiapkan Pak? Untuk persiapan pembelajaran yang audio, visual, dan yang ketiga saya minta anak-anak untuk membawa alat dan bahan karena nanti ada praktiknya. Baik ya Bu, ya Pak ya. Tadi Bapak sudah mendiagnostik murid, gitu ya Pak ya. Kemudian sehingga Bapak tahu yang visual, kemudian harus bagaimana, kinestetik harus bagaimana. Kemudian ini sangat luar biasa sekali Pak. Jadi kapan kira-kira akan Bapak lakukan? Mungkin akan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam minggu-minggu ini sudah bisa saya lakukan. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Terus siapa lagi Pak kira-kira yang bisa membantu? Mungkin selain guru kelas 4 Ibu Trinita, mungkin saya bisa juga bersama anak-anak ya, minta bantuan dengan anak. Mungkin boleh dengan anak itu. Iya benar sekali. Nah Pak Min, dari percakapan kita hari ini, Pak Min sudah tahu tadi langkah-langkah bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apa kesimpulan Bapak dari percakapan kita yang kita lakukan ini? Wah, luar biasa sekali ya Bu, khususnya pembicaraan kita hari ini ya. Saya mendapatkan pencerahan dari pembicaraan kita hari ini. Ternyata saya menemukan sendiri caranya. Yang pertama, kalau siswa yang suka visual, mungkin saya akan menyiapkan gambar-gambar untuk mereka lihat dan mereka baca ya. Untuk yang audio mungkin seorang bisa menyiapkan video, mereka bisa mendengar dan melihat gambar. Kinestetik bisa juga melalui audio dan video tadi. Jadi siswa bisa beragam melihat materi yang disiapkan. Jadi begitu materi pelajaran yang harus disiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Pak Min, sudah tergambar kira-kira mau kapan nih pelaksanaannya? Pelaksanaannya mungkin bisa di minggu ini bisa dilaksanakan. Saya jadi penasaran nih, kira-kira hasil dari action Bapak ini nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Pak? Oh bisa Bu, mungkin setelah pelaksanaan nanti akan saya ceritakan dengan Ibu ya hasilnya, atau sebulan atau 2 bulan nanti hasilnya nanti akan saya kabarkan. Mungkin Oke. kita bisa ngobrol lagi bisa. Oke, nggak apa-apa Pak. Malah saya jadi semakin penasaran. Kemudian, oh ya, hasil dari pembicaraan kita hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Bahagia Bu, karena bisa memecahkan masalah, tentunya bahagia. Oke, terima kasih ya Pak Min sudah mau sharing gitu. Kita sama-sama saling support. Ya sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak berkat dengan pembicaraan ini. Saya menjadi lebih tercerahkan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Oke, nanti jadwal kita atur lagi ya Pak Min. Ya. Kita ketemu lagi. Oke, semangat Pak Min. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Itu saja ya Bu Kusni. Ya. Luar biasa, tadi sudah melakukan praktik coaching bersama Pak Min sebagai coachingnya. Yang saya lihat sudah sesama mitra, sudah memunculkan sesama mitra. Kemudian apa nih
yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang di awal tadi sudah Ibu Kusni sampaikan? Ya, ini alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, seperti Koci tadi sudah bisa memunculkan ide-ide kreatifnya gitu. Jadi langkah-langkah sudah jelas, kapan dia mulai mau melaksanakan, kemudian jadi untuk aksi nyatanya sudah terlihat, sudah termunculkan ide-ide yang mesti dia lakukan. Baik Bu, tadi saya juga sudah mengamati, mohon izin ya Bu, menyampaikan saja pengamatan saya. Jadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, memang sehingga ide-ide Koci itu tergali sehingga runut gitu. Waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat media pembelajarannya, dan sudah sangat detail tergali semua itu. Luar biasa ya Bu, yang bagus sekali. Mungkin dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya, Ibu Kusni mau mengembangkan yang mana? Nah, gini Bu, saya mau mengembangkan cara membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti mungkin lebih eksploratif lagi Bu. Nah, jadi bisa lebih menggali lagi nih potensi orang itu seperti apa. Karena pada dasarnya setiap orang tuh punya potensi yang luar biasa ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Kusni, Ibu luar biasa. Sama-sama Ibu Tri juga saya mengucapkan terima kasih. Ya baik Ibu Kusni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Min, baik. Pak Min, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Kabar saya juga sehat ya. Baiklah Bu Tri Nita, hari ini Bu Tri akan melakukan praktik coaching ya dengan Ibu Kusni ya. Nanti saya akan mengamati ya praktik coaching Ibu Tri dengan Ibu Kusni. Jadi nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disiapkan ya. Bagaimana Ibu Tri melakukan praktik coaching sesuai dengan alur cerita, kemudian Ibu Tri mendengarkan secara aktif sehingga dapat menyimpulkan diskusi dengan Ibu Kusni. Kemudian bagaimana Ibu Trimita mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu nanti rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Ibu Trimita, nanti ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya tanyakan sebelum Ibu Trimita melakukan praktik coaching ya. Yang pertama, potensi apa yang Ibu Trimita ingin kembangkan dalam praktik coaching dengan Ibu Kusni ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Itu yang ingin dikembangkan ya. Kemudian Ibu Tri, secara spesifik nanti apa yang akan dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya, Ibu Tri ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Setelah itu nanti indikator apa yang ingin Ibu Trinita lakukan dalam pembicaraan dengan Ibu Kusni nanti? Yang ingin dicapai, indikator yang ingin dicapai apa? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dalam proses coaching. Jadi Ibu Trinita ingin melakukan itu ya. Saya rasa untuk pembicaraan kita pra-observasi cukup ya, Bu Trinita. Selamat melakukan praktik coaching. Silakan dipanggil coachnya. Baik Pak, terima kasih. Izin memanggil coach. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Trimita, alhamdulillah sehat Ibu. Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi Ibu Kusni yang Ibu Kusni harapkan dari perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang nantinya ingin Ibu lihat? Nah, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian, metode, model dan media pembelajaran yang digunakan sehingga lebih bervariatif seperti itu. Karena
Nah, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa untuk menumbuhkan semangat anak dan belajar, misalnya dengan kuis, kemudian guru lebih membuat media pembelajaran melalui PPT, atau juga bisa sekedar menampilkan video pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Bu Kusni. Sekarang ini berada di level berapa nih? Saya rasa masih di level 5, Bu. Level Karena iya, Bu. Karena ya tadi guru-guru lebih menggunakan metode ceramah, Bu, seperti itu, masih yang profesional. Nah, sehingga yang saya harapkan tadi kan ada perubahan. Oke, berarti di level 5 ya Bu ya. Oke, Iya. di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa diangkat agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dari sekolah Ibu Kusni? Oh ya, mungkin gini, Bu, bisa diangkat sampai ke level 8 misalnya kan. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi saya rasa mungkin agak bukan sulit ya, bagaimana? Mungkin belum, karena guru-guru masih perlu pelatihan atau meningkatkan kompetensi untuk menggunakan atau menambah pengetahuan, keterampilan mengenai penggunaan media-media belajar yang lebih variatif. Oke, dari level 5 ke level 8 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkan hal itu ya Bu ya, apa rencana yang akan saya lakukan. Nah, mungkin seperti ini, saya akan melakukan suatu mentoring atau memberikan pendampingan kepada rekan guru face to face ya Bu, walaupun mungkin secara nanti bergantian. Berarti Bu Kusni ini pengen merencanakan tentang monitoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Kusni ingin untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau yang untuk pelatihan atau workshop itu harus mencari narasumber juga yang lebih kompeten. Kemudian untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru yaitu mentoring seperti itu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Kusni ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa dan bagaimana Bu? Ada sih Bu, sebetulnya yang sangat diperlukan bantuannya itu rekan guru di sekolah yang memang sudah mahir dalam bidang IT, kemudian dalam pengembangan pembelajaran yang sudah yang dipilih untuk narasumber itu yang bisa mengembangkan pelajaran dengan menggunakan metode yang variatif. Oke, berarti Bu Kusni pengen melakukan mentoring dan ini cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan mentornya? Oh, insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan mungkin berarti akan mulai saya rencanakan hal itu, melakukan mentoring. Kemudian insya Allah saya juga akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru yang mahir IT tadi. Oke, Bu Kusni, bagus sekali ya Bu Kusni. Kira-kira Bu Kusni dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Kusni dapatkan? Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan yaitu bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah supaya lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam hal pembelajaran untuk kebaikan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode, media dan yang lebih variatif lagi seperti itu. Oke. Alhamdulillah Bu Kusni sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan dari pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Kusni setelah melakukan mentoringnya untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Kusni. Oh ya, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai sini ya Bu ya.
Semoga rencana-rencana Ibu Kusni untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya. Iya Bu, ya terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, begitu saja ya Bu Kusni. Assalamualaikum Ibu Kusni, terima kasih ya. Ya, waalaikumsalam Bu Tri, terima kasih. Baiklah Bu Trimita, Ibu Trimita sudah melakukan praktik coaching ya dengan Ibu Kusni ya. Dari praktik coaching yang Ibu Trimita lakukan dengan Kusni tadi, saya melakukan pengamatan dan Ibu Trimita sudah melakukan sesuai dengan alutsista ya. Tujuan dari pembicaraan itu ingin apa, kemudian bisa mengidentifikasi masalah, kemudian ada juga rencana aksinya akan dilakukan kapan, kemudian tanggung jawabnya ya sudah dilakukan juga. Kemudian Ibu Trimita juga sudah mendengarkan aktif dari yang disampaikan oleh Ibu Kusni. Kemudian Ibu Trimita juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot terhadap Ibu Kusni. Nah, dari praktik coaching kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Trimita kembangkan lagi ke depan? Yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu kompetensi dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi begitu Pak. Luar biasa sekali ya yang ingin dikembangkan oleh Ibu Trimita. Jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat maupun dengan siswa lebih baik lagi ya. Saya rasa mungkin untuk pasca observasi hari ini cukup ya Bu Trimita ya. Kita akhiri ya pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mimin. Selamat pagi Pak Min, apa kabar? Pagi, kabar sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Min. Tentunya Pak Min hari ini bahagia ya Pak Min? Bahagia, alhamdulillah bahagia. Oke, saya dengar-dengar Pak Min hari ini akan melakukan coaching ya Pak? Ya, saya hari ini akan melakukan praktik coaching dengan Ibu Trimita. Oke, berarti melakukan praktik coaching dengan Ibu Trimita. Saya rasa sudah melakukan persiapan berbagai persiapan ya Pak Min ya? Ya, saya sudah melakukan berbagai persiapan yang terutama itu adalah waktu ya. Saya sudah sepakat dengan Ibu Trimita akan melakukan coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Juga saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang terjadi dengan Ibu Trimita. Oh iya, dari persiapan yang Pak Min lakukan tentunya ada untuk mengembangkan kompetensi ya Pak Min ya. Kompetensi apa yang Pak Min kembangkan nanti ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama tentunya kita harus bisa mendengarkan aktif ya terhadap permasalahan yang terjadi dengan Ibu Trimita. Kemudian saya juga bisa menggali permasalahan juga Ibu Trimita dengan melakukan pertanyaan berbobot. Itu. Oke, bagus sekali, berarti sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan ketiga kompetensi itu tadi bisa dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi mungkin ada yang lebih ingin Pak Min fokuskan lagi, seperti apa Pak Min? Sebenarnya ketiga-tiganya harus fokus ya, yang harus dicoba. Tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Trimita dengan baik. Kemudian saya akan mendengarkan juga dengan aktif. Kemudian memberikan umpan balik nanti yang akan diterapkan. Oke, baik. Jadi kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan, kemudian memberikan umpan balik nanti yang akan coba dikembangkan oleh Pak Min sebagai coach. Nah, Pak Min sudah menemukan beberapa indikator yang akan dikembangkan. Apa saja itu Pak Min indikator yang akan dikembangkan? Indikator yang akan dikembangkan ada harapan saya coaching berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ketika nanti Ibu Tri menyampaikan permasalahan saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul adanya solusi dan permasalahan yang Ibu Tri minta alami. Oh iya, itu jadi itu tujuannya, kemudian indikator keberhasilannya ya Pak Min ya. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Silakan Pak Min untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu.
Saya akan memanggil coach Silakan dulu. Pak Min. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam Bu Trinita. Baik Bu Trinita, akhirnya pertemuan kita hari ini dapat terwujud ya setelah kemarin Bu Trinita menghubungi saya. Alhamdulillah sekali ya. Jadi pada pertemuan kita ini kira-kira apa yang mau disampaikan Bu Trinita? Iya nih Pak Min, terima kasih sekali. Sebenarnya saya ini kemarin sudah mulai suntuk mau ngobrol sama siapa. Dibilang masalah ini bukan masalah, tapi dibilang bukan masalah mengganjal di hati. Jadi begini, saya punya masalah pada murid saya. Ketika belajar matematika, dia susah sekali Pak Min. Jadi saya mau ngobrol sama siapa ya? Oh Pak Min saja gitu. Jadi apa yang Ibu Trinita harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusinya, pencerahan kira-kira langkah apa. Kadang-kadang kalau kita mikir sendiri nggak ketemu, mungkin berdua bisa menemukan. Oke, bisa ya kita bicara hari ini ya. Boleh Ibu Trinita ceritakan apa sebenarnya yang terjadi? Jadi begini, saya punya murid, anak ini nggak mau bunyi sama sekali. Pernah dibujuki, tapi tetap tidak mau begitu Pak Min. Jadi betul-betul nggak ada suara keluar ya. Nah dari permasalahan yang Ibu disampaikan ini, apa yang menyebabkan sampai tidak mau menyampaikan suara atau satu kata pun? Dulu pernah saya ajak ngobrol, kamu kenapa tidak mau ngomong? Dia jawab, nggak apa-apa Bu. Oh masa iya? Saya takut salah Bu, kalau salah nanti dibully rame-rame sama teman. Tapi kayaknya nggak pernah ada yang membuli kamu. Belum dia jawab begitu. Itu yang dia bilang Pak Min. Oke, jadi permasalahan menurut Ibu Tri dari hasil ngobrol dengan siswa tersebut, siswa tersebut takut salah ya. Kalau begitu Bu Tri, idealnya anak itu bagaimana? Dari siswa kan banyak yang jadi anak bermasalah. Kalau kita kriteria nilai dari 1 sampai 10, anak ini berada di poin yang mana? Poin 3 Pak. Poin 3. Berarti betul-betul butuh bimbingan ya. Sama sekali tidak mau bersuara ketika belajar. Ya Bu. Oh ya, harapannya Bu Tri setelah kita coaching hari ini ada solusi dan diterapkan di kelas. Harapannya anak ini nanti berada di poin yang mana? Saya berharap bisa berada di poin 7. Itu sudah alhamdulillah Pak. Jadi karena anak tersebut memang butuh bimbingan, maka berada di poin 7 ya Bu Tri ya. Nah Putri, sudah tahu permasalahan Ibu Tri. Sekarang rencana apa yang akan Ibu Tri lakukan setelah obrolan kita ini? Mungkin saya akan menerapkan game Pak. Kalau game nanti dia akan spontan dan refleks tanpa sengaja, dia lupa kalau dia itu takut gitu. Baik, itu ide yang bagus sekali ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi anak ini butuh sekali namanya permainan supaya dia lebih leluasa, yang dia nggak sadar lalu refleks. Nah rencananya sudah ada nih, kira-kira kapan perencanaannya ini? Mungkin pertemuan berikutnya Pak Min. Jadi mulai pertemuan besok sudah bisa dimulai dengan permainan game. Oke, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya gitu ya. Ada kolaborasi dalam permainan ini, kira-kira berkolaborasi dengan siapa Bu Trinita? Kalau untuk kolaborasi mungkin saya akan kolaborasi dengan sama guru kelas 4 karena itu juga sering kami lakukan Pak. Oke, Putri kita sudah ngobrol ini ya. Sekarang apa? Oke, Putri sudah obrolan ini. Sekarang apa yang Ibu Putri rasakan? Saya jadi ingat apa yang terlupakan. Jadi ternyata coaching itu membantu saya menemui sesuatu yang mungkin saya lupa Pak. Jadi terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan rencana berjalan dengan lancar. Dan kalau boleh saya mau ketemu lagi nih, mau tahu hasilnya seperti apa. Boleh Pak, terima kasih sekali Pak Min. Saya sudah diingatkan lagi dan saya bisa menemukan sendiri solusi yang dari permasalahan yang saya alami. Ya Bu, itulah pentingnya kita masuk ke coaching ya Bu ya.
Makasih Pak Min. Mohon maaf jika sudah mengganggu. Oh nggak apa-apa, Bu Tri. Saya memang ada waktu luang. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Min tadi sudah melakukan coaching ya. Gimana perasaan Pak Min setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, sudah selesai dan berjalan lancar. Ibu Tri sudah membicarakan permasalahannya, beliau di kelas dan saya juga sudah menanggapi dengan baik ya. Dan alhamdulillah sudah selesai dan menemukan solusi. Oke, menurut Pak Min apakah indikatornya sudah tercapai? Ya sudah tercapai karena Ibu Tri tadi ketika saya tanya jadi teringat dan Ibu Tri sudah bisa menemukan sendiri solusi dan apa yang harus dilakukan. Oke, baik. Saya akan sedikit menanggapi ya Pak Min ya mengenai coaching yang sudah Pak Min lakukan tadi, di mana obrolannya berjalan dengan santai dan ada tawa tetapi tetap fokus ya Pak Min ya pada permasalahan dan yang Pak Min dan Ibu Tinta bicarakan. Jadi kompetensi yang Pak Min sampaikan tadi sudah dikembangkan, saya lihat sudah dikembangkan. Kemudian Pak Min juga telah melakukan beberapa indikator dari permasalahan yang dikemukakan oleh Ibu Tinta tadi. Indikatornya sudah dilaksanakan untuk coachingnya. Kemudian juga merasakan merasakan apa yang Ibu Tri rasakan. Oh, Biarlah jalan-jalan. baik Pak Min, sekarang saya sudah Baik Pak Min, sekarang saya mau sedikit menanggapi nih dari coaching yang Pak Min lakukan dengan Ibu Tinta tadi, bahwa dari coaching yang sudah dilakukan, saya lihat tadi obrolannya santai ya Pak Minnya dengan bercanda tawa, kemudian tapi tetap fokus nih pada coaching yang dilakukan. Kemudian kompetensi yang Pak Min sampaikan sudah, yang Pak Min tadi mau ditargetkan tadi sudah dikembangkan ya Pak Min ya. Kemudian juga sudah berdampak pada permasalahan Ibu Tinta tadi, sudah dikemukakan ide-ide dari Ibu Tinta. Kemudian permasalahan Ibu Tinta tadi juga Pak Min sepertinya menemukan bisa merasakan dari permasalahan Ibu Tinta, dan sehingga Ibu Tinta bisa mengemukakan ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu ingin tahu hasilnya seperti apa yang Ibu catat tadi. Pak Min kompetensinya yang Pak Min kembangkan ya hingga selesai tadi, coaching hingga selesai seperti apa? Kalau tadi ketika coaching saya sudah berusaha sekali ya untuk tetap hadir penuh mendengarkan apa yang Ibu Tri sampaikan. Saya juga aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik. Dan saya perlu, dan yang perlu saya kembangkan itu membuat pertanyaan supaya kursinya merasa bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya perlu mengembangkan pertanyaan. Baik ya Pak Min. Sekarang saya juga mau menanyakan nih Pak Min, indikator yang sudah Pak Min lakukan tadi apakah sudah terrealisasi? Baik Bu, tadi tanpa saya memberikan masukan, Ibu Tri sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan beliau juga merasa lega karena sudah menyampaikan permasalahannya pada saya di kelas. Oke, berarti intinya Pak Min sudah berhasil melakukan coaching ya. Terima kasih Pak Min atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan Ibu dalam memantau saya ya. Semoga kegiatan coaching tadi bisa membawa manfaat. Iya, saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan menjadi observer nih Pak Min ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.